Waktu Yesus ngomong unta nggak bisa masuk lubang jarum itu, lebih mudah unta masuk lubang jarum itu, apa nggak lucu itu? Itu serius apa kira-kira sambil bercanda ya, Pak? Orang yang dengar kira-kira gimana tuh? Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Saya yakin tuh ketawa semua tuh yang dengar itu. Saya Ada aja lagi waktu nggak? dengar aja ketawa. Saya waktu sekolah minggu, terus guru saya ngomong begitu, saya ketawa loh. Terbahak-bahak. Iya, iya. Ada lagi nggak, Pak, ayat? Karena guru sekolah minggu Ada saya juga lucu waktu orangnya ya kan. Jadi waktu dia cerita, unta itu bisa masuk lubang jarum. Wah, kita bingung. Ini katanya Yesus ini yang bilang. Unta aja bisa masuk lubang jarum. waktu Tuhan Yesus bersama anak-anak kecil itu, Pak, nggak mungkin dia serius, Pak. Ya, Anak-anak kecil kan suka bercanda. dan dalam banyak hal ya, dalam banyak hal. Jadi Yesus itu memang di dalam perjanjian lama juga berkata Allah tertawa ya. Oh, ya, ada ya. Ada Allah tertawa. Nah, terus satu lagi nih, Pak. Nah, ini sih mungkin pengkajian saya ya, tapi sudah saya masukin di video di channel saya bahwa karena kan banyak dari saudara seberang kita itu selalu menjadi senjata mereka untuk menjatuhkan. Yaitu Yesus bisa mati dibunuh oleh manusia. Lalu saya bikin video di channel saya itu judulnya Yesus tidak mati dibunuh oleh manusia, Pak. Mungkin kalau ada yang mau lihat, coba-coba lihat di video itu, saya jabarkan di situ bahwa tidak ada manusia atau makhluk apapun yang bisa membunuh Yesus walaupun dia sudah disalib. Di situ saya jelaskan bahwa ia melepaskan sendiri ruhnya. Jika mati itu kan dia dibunuh lalu mati. Kalau Yesus biarpun dicambuk, disiksa, dia tidak mati, bahkan sampai disalib tidak mati. Maka saya di situ yang saya mau tekankan ke mereka itu bahwa Yesus melepaskan sendiri ruhnya ketika di kayu salib. Kenapa? Dia bisa melepaskan sendiri karena dia berkuasa atas ruhnya dan ruh setiap manusia. Menurut Pak Nabi 26 gimana nih, Pak? Setuju atau Iya bagaimana, kan Pak? Yesus kan berkata, tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku berhak memberikan dan mengambilnya kembali kan. Aku punya kuasa untuk memberikan dan mengambil nyawaku. Jiwaku ya waktu itu bilang begitu ya. Iya. Dalam kata suhe, aku berhak untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali. Aku berkuasa untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali. Itu yang disebutkan kan. Betul. Cuma kan gini, umat pengikut Yesus, Pak, orang percaya itu kadang-kadang kalau disudutkan bahwa Yesus itu mati dibunuh, itu mereka mengiyakan dan sulit untuk mencari menjelaskan ini gitu. Kalau saya selalu menjelaskan, bahkan saya sudah upload di video bahwa Yesus tidak mati dibunuh oleh manusia walaupun sudah disalib. Jadi dia tidak mati, dia melepaskan sendiri ruhnya karena dia adalah Tuhan yang berkuasa atas ruh. Dan saya sih berharap semua umat Kristen pengikut Yesus bisa menjelaskan ini juga kepada saudara kita di seberang ya. Untuk apa ya? Untuk menunjukkan bahwa memang Tuhan tidak bisa dibunuh, tidak mati, tidak bisa mati dibunuh oleh manusia. Hanya itu sih pesan yang mau saya sampaikan. Bisa tuh, bisa tuh ya. Itu mungkin ada yang mau nengok-nengok di channel saya, ada itu, Pak. Ya. Mungkin definisi pengertian matinya, Pak. Karena kita hidup di dunia ini, kalau kita mati, kesannya kita mati. Sebenarnya Tuhan lebih luas dimensinya, bukan hanya di dunia ini. Kalau yang dipikirkan manusia secara mati fisik, ya kesannya mati. Padahal Tuhan tidak mati. Dia meninggalkan dunia secara fisik, tapi dia turun ke alam maut, yang mana kita juga belum pernah ke sana kan. Jadi kalau fokusnya di kata matinya dulu sehingga tidak terjebak dengan definisi yang dimaksud secara luas. Tapi gini, Pak, kaum tempatkan Pak, Tuhan kok sama manusia itu loh, Pak. Yang Yesus anggapnya sebagai Tuhan. Artinya itu bahwa kalau dimanapun, bahkan saya pernah berdebat dengan teman saya yang anggota FPI ya, sampai dia nggak mau ngobrol lagi sama saya sampai saya dimusuhin, itu resiko saya untuk menyampaikan kebenaran.
Ya maksud bahasanya gini, kok Tuhan lo bisa dibunuh manusia? Ya saya bilang, enggak, Yesus nggak pernah mati, dibunuh oleh manusia. Nah itu disalib, dia melepaskan sendiri ruhnya, saya bilang begitu. Kenapa dia bisa? Ya karena dia berkuasa atas ruhnya dan roh setiap manusia. Tidak Ya, ada nabi yang berkuasa melepaskan ruhnya sendiri. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan, tapi Yesus bisa. Ini maksud saya ini selalu saya tularkan ke teman-teman ya, definisi ini ke mereka boleh ya. supaya mereka. Jadi perspektif namanya kan, boleh juga karena memang eh, ketika penjahat di sebelah kanan dan kiri Yesus itu kan mati, nggak mati-mati, dipatahin kakinya kan supaya mati kan. Benar, Pak. Tapi Yesus sudah mati waktu itu. Lalu orang Islam nanya, kok bisa mati? Ya, nah, bisa juga dijawab, ya kan Yesus berkuasa untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali. Kan Iya, begitu kan. Kan bisa betul, begitu betul. kan. Tapi masih banyak sih Pak di kalangan kita umat Kristen, umat Katolik yang terbawa definisi mereka bahwa oh iya ya, Yesus itu mati dibunuh oleh manusia, mati disalib. Tapi mereka tidak menggali lagi perspektif itu lebih dalam. Kalau saya sudah menggali itu dan sudah saya upload ke YouTube saya ya. Itu untuk apa ya, menguatkan ketuhanan Yesus sih sebenarnya sih, Pak. Karena Bisa, mereka boleh. Yesus, kok Tuhan bisa mati? Bagaimana saya mau percaya sama Dia sebagai Tuhan? Tuhan tuh nggak bisa mati, tapi Dia bisa mati disalib. Intinya sih seperti itu sih, Pak. Boleh seperti itu juga bisa. Itu kan perspektif. Bagaimana Ya, menjawab? Karena orang Islam kan suka bilang, mana bisa Yesus mati kalau cuma disalib cuma 6 jam. Orang penjahat di sebelah kanan kirinya aja sampai dibunuh lagi kok. Nah, iya tapi benar. kan jawabnya juga bisa begitu. Jawabannya ya kan berhak menyerahkan jiwanya. Ya dalam Yohanes 10 ayat 27 atau 28 itu ya. Aku berhak untuk memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Ya, Iya Yohanes betul. 10 itu berhak memberikan jiwaku, suke. Tapi ketika Yesus di dalam Matius 27 ayat 52, kepadamu kuserahkan nyawa. Maka Yesus pun menyerahkan pneumanya. Nah, itu rohnya. Tapi kalau jiwa itu tadi kan menyerahkan jiwanya. Itu beda ya. Waktu Ya, mati satu itu kan lagi, jiwanya. kan Katolik sering disudutkan karena sering disudutkan bahwa menyembah kepada Maria, Bunda Maria. Di situ juga saya upload video Santa Maria, Pak. Ya mungkin kalau ada yang sedikit menengok, itu tujuan saya adalah untuk menjelaskan supaya Katolik tidak tersudut. Bunda Maria itu tidak disembah. Di situ saya cantumkan doa Salam Maria. Dan saya tegaskan juga bahwa di dalam doa Salam Maria tidak ada unsur menyembah, tetapi memuji kepada Bunda Maria. Sama seperti kita berdoa itu, mohon doa restu sama Ibu. Iya. Begitu sama Bunda Maria, karena Tuhan Yesus pernah bilang kepada rasul-rasulnya, inilah ibumu. Artinya pasti ada satu pesan dari Tuhan Yesus. Kenapa Bunda Maria disebutkan begitu di depan rasulnya? Apa tujuannya? Mungkin, nah di situ saya jelaskan, mengingatkan kembali perintah, mungkin Ten Commandment ya Pak ya. Hormatilah orang tuamu, ibu dan bapakmu. Mungkin itu maksudnya Pak. Hanya ketika saya berdialog dengan umat Kristen Protestan, ya kalau bicara Bunda Maria, mereka seperti menjudge seperti itu. Enggak, Lalu saya tapi jelaskan. memang ada dua hal dalam Katolisitas itu. Ada orang-orang Katolik yang paham, belum tentu orang Katolik sendiri paham yang kau jelaskan tadi loh. Banyak orang Ya, Katolik juga yang nggak betul, paham, betul. mereka benar-benar melakukan ritual pemujaan terhadap Maria. Misalnya Katolik yang di Argentina, itu beda banget loh, itu benar-benar ritual pemujaan kepada Maria loh. Mereka bikin patung Marianya, dikeramatkan, ya disucikan, dan bahkan dianggap itu ada tulah-tulahnya, bisa ada apanya. Iya, ya, Itu itu beneran loh. saya nggak Jadi setuju. ada orang-orang Katolik yang memang seperti itu, dan ada orang Katolik yang memahami secara dewasa seperti saya ya. Kenapa saya menghormati Maria? Karena Elizabeth pun di dalam Lukas 2 ya, Lukas 1 ya. Terpujilah engkau, ya terpujilah engkau di antara para wanita, ya terpujilah buah kandung, ya kan. Ya, Terpujilah saya rahimmu jelaskan Pak. Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Per kalimat per kalimat kalau kita pisah-pisah, kita Ya, artikan itu itu memang tidak. dari Alkitab, dari Lukas 1 kan. Tetapi masalahnya memang ada orang Katolik, ada satu bagian dari Katolik
yang memang melakukan ritual pemujaan terhadap Maria. Ya itu sudah salah kalau menurut saya sih, Pak. Nah, justru Sudah makanya kita harus membedakan. Kita harus membedakan. langsung. Kayak sama kita orang Kristen kan, ada orang-orang Kristen yang suka yang ini juga, yang begitu kerasnya, tapi ada juga orang-orang Kristen yang bisa memahami maknanya.